Bali tidak terlepas dari eloknya alam pertanian dan juga budaya agraris yang tak kalah menarik. Salah satu wilayah yang kental dengan budaya agraris adalah Kabupaten Tabanan, atau yang kerap kali dijuluki lumbung padinya Bali. Tentunya, sebagai salah satu wilayah agraris, Tabanan menyimpan berbagai warisan budaya yang erat dengan pertanian. Salah satunya adalah Megandu yang berasal dari Desa Adat Ule yang terletak di wilayah administrasi Marga Dahpuri. Keunikan inilah yang menjadikan Desa Ole dipilih menjadi desa binaan dalam kegiatan sosialisasi hukum dan desa binaan Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2021. Pengajeng Om Swastiastu, rahajeng sore aturi tiang, ajeng ring adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dumugi sangkaning paswecan idosane widyasa jagat lan sedagingnya niki presida kena rahayu lan rahaja. Angge ditiang pinaka manggala perguru adat oleh ngaturang suksemaning manah daler ngaturang swasti prato selamat datang driki ring desa ditiang desa adat ule. Daler ditiang ngaturang suksemaning manah majeng ring adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana sampun ledang rawuh dikiring desa ditiang desa adat ule. Atur uniang ditiang niki kawentanan desa adat ditiang niki ditiang dikiring desa adat ule wantah satu Banjar Dinas, satu Banjar Adat, lan satu desa adat. Dalar aturong ditiang iki ini penghasilan pokok utawi kegiatan warga yang ditiang iki akehan dados petani. Kanika presida pamatur ajeng ring adik-adik mahasiswa. Inggih aturong ditiang iki ini masalah lingkungan ditiang ring dikiring desa adat ule Pamekasan niki ini pengelolaan sampah utawi penanganan sampah niki durung wenten sane pastika kan. Tapi malih masalah niki masalah sampah plastik. Nah niki ampun mewah nih ditiang ring desa adat ule Pamekasan dan dados rerah jingak niki ring lahan pertanian ditiang niki ring medlot sami niki sampun tercemar sampah plastik lan tercemar limbah tiosan. Nanging ditiang iki ngatur raya dados penjuru sampun metaki-taki jagi pacang mekaryo tempat pengelolaan sampah lan Pamekasan iki ane paling utama ini perarem sane mengenai niki ini pengelolaan sampah utawi tentang sampah plastik Pamekasan sane mencemari lingkungan tiang niki ini sampun anggap tiang niki gawat darurat ini sampah. Nggih, atur tiang niki ini kewendanan tiang niki ring desa adat ule Pamekasan niki. Sane kaping pertama niki ciri khas tiang niki ini seni lan budaya niki ring desa adat ule tiang niki. Dan rerang niki ring apa ya danan boyo sombong dan derang ring tiap-tiap pesta PKB asan tiang desa adat tiang niki tetap mewakili ini seko gong kebiar anak-anak, gong kebiar wanita, gong kebiar dewasa, belaganyur lan seni permainan tradisional. Nah wenten riki permainan tradisional ring desa tiang asane merupakan niki warisan leluhur, warisan penglingsir tiang dumun sane jagi pacang niki nadumadak presida titiang selaku generasi niki mewarisi lan mewariskan malih majeng ring generasi titiang berikutnya ini permainan tradisional niki
pemekas nih. Om Swastiastu. Tiang atas nama Wayan Wede yang asal tiang saking Banyarule, tiang pengurus Sanggar Wintang Rare, sane berdiri tahun 95. Kenten niki tentang permainan anak-anak Meganu yang ada cuman di Banyarule Kemandan. Penjelasan untuk Meganu sebenarnya ini warisan dari turun temurun, bukannya tiang dalam artian tahun yang tiang tahu pada tahun 1956 kecap ampun wenten niki permainan Meganu narasumber saking meneso adat dumun enten dagane mangkin ten kari terus tahun 1966 tiang ikut main tapi tidak dibolehkan karena tiang hari ini dawak niko tiang kelahiran 54 adosnya ten dados bareng main cuma tiang nepuin terus mulai tiang angkat kembali permainan iki pada tahun 1998 tiang angkat untuk PKB di Denpasar terus pentas di masyarakat Bali masyarakat pentas. Terus tujuannya niki tiang dari sanggar tiangnya melestarikan tentang permainan-permainan yang ada seperti mebiu-biuan, mepopohan, metongklet. Akeh ampun tiang sekitar 11 permainan ampun tiang lakukan waktu PKB dari tahun 95 sampai tahun 2013. Tetap tiang sarang PKB mewakili Tabanan gitu. Untuk sebenarnya lagu untuk Meganu durung wenten dan wenten nih ke lagu-lagunya dari dulu memang tan wenten cuma menentukan bisa mendempul bisa pung pingpang istilahnya tapi tiang buatkan carikan lagu seperti lagu pertama nih ke untuk menentukan yang mencari tiang rere jamprit jamprit damar mati siapa kena jepit tangannya dialah yang mencari untuk penentu yang menunggu permainan niko dalam artian akan mulai permainan niko tentang Meganu untuk karena pentas untuk pertunjukan tiang buatkan lagu biar semangat yang pertama niko jamprit dumun jamprit damar mati siapa kena jepit dia mencari kenten siro aja kan kena jepit telimane niko ampun ngane ngerera niko ane menunggu telur gandunya ampun kenten lagu yang terakhir sebelum mulai Meganu niko tiang menciptakan sendiri dalam artian biar ada semangat dari anak-anak main aja mekejang yang iringi dengan rindik atau suling dengan tabuh-tabuhan. Tapi kalau dulu pada waktu main dulu ndak ada karena ini mainnya di sawah dan langsung mai aja mekejang gitu sahirnya jalan jani Meganu diulang lagi mai aja mekejang jalan jani Meganu ganu nyen ngalih dadi ganu nyen ngalih dadi ganu nyen ngalih dadi ganu itu dipercepat terus sampai semangat keliling untuk mencari telur itu. Nih di dia nih ho. Oh pada sumi dong ho. Coba dulu mana? Nah. Weh. Masuk Meganu. Nah, main kan. Nah, gitu. Saya Inyoman Budarsana,
pengelola, artinya owner dari Sanggar Buratwangi di Banjarole, Desa Margo Daupuri, Kecamatan Margo, Kabupaten Tabanan, yang intens memberikan pendidikan pada anak-anak khususnya dalam bidang seni. Permainan Megandu ini sangat menarik sebetulnya, karena ketika dimainkan semua orang tertarik. Artinya lebih banyak partisipatif. Orang-orang yang bermain itu, orang-orang yang menonton terlibat, ingin merasakan bagaimana dia bermain. Yo, oleh tali. Sehingga permainan Megandu pertama kali setelah digali oleh Pak Wayan Wede, dipentaskan dalam PKB tahun 1999 itu dengan melibatkan anak-anak dari semua Banjarole. Terus yang tahun 2018 juga dipentaskan dalam PKB, itu melibatkan anak-anak generasi kalau bisa dibilang itu generasi ketiga sebagai pemain Megandu. Megandu juga sempat diangkat dalam sebuah tari. Itu menarik, dibuat dalam Pesta Kesenian Bali tahun 2015 kalau nggak salah. Itu digarap oleh Komang Sri namanya, diangkat dalam sebuah tari kreasi yang menceritakan anak-anak bagaimana permainan Megandu. Yang menarik lagi, permainan Megandu diangkat dalam sebuah tari kreasi. Ini melibatkan waktu ketika Banjarole didapuk menjadi duta kesenian Kabupaten Tabanan, tampil di Pesta Kesenian Bali tahun 2015, itu mengangkat temanya permainan Megandu. Nah, permainan Megandu ini digarap dengan lincah, dengan gerak-gerak yang sangat atletik, yang sangat kekinian, dan tidak meninggalkan daripada esensi dari permainan Megandu. Bola sumi dari jerami itu dibuat dalam bentuk bola plastik yang diolah itu menjadi gerak tari yang sangat indah. Nah itu. Terus di sekitar tahun 2018 permainan Megandu sempat diajukan dalam warisan budaya dunia tak benda. Itu diajukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan, itu diusulkan menjadi warisan, tapi sampai sekarang belum tahu kepastiannya sampai di mana. Nah, masih tahun 2018 rencana permainan Megandu diminta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan mau diajukan ke Kementerian Pendidikan dan Olahraga waktu itu. Nah, di situ permainan Megandu maunya dijadikan pelajaran bagi siswa seluruh Indonesia, sehingga permainan Megandu diangkat. Kita juga sempat memperagakan itu di Tabanan. Nah, itu hasilnya belum tahu kita hasilnya. Terus berikutnya, ketika 2020 kemarin, Museum Subak yang mengangkat tentang esensi Subak, yang di dalamnya ada permainan Megandu, ada permainan yang lahir daripada aktivitas di Subak. Nah, kita dari Sanggar Buratwangi dan Sanggar Wintangrale, kita gabung, kita memperagakan permainan Megandu ini di Museum Subak. Museum Subak kita melibatkan anak-anak di sekitar situ, anak-anak di sekitar Sanggulan. Kita bermain di Museum di Subak sawah, di museum yang ada di Tabanan di Sanggulan. Nah, di situ kita juga ada perekaman, juga ada anak-anak yang main. Nah, ketika kita main, kita juga mengajak sekotrune yang ada di sekitar situ, Banjar situ. Kita
bermain, kita mengajak mereka, kita melatih mereka sehingga mereka bisa mainkan sendiri. Ketika di Museum Subak itu kita tidak hanya bermain asik sendiri, kita juga melibatkan anak-anak di daerah situ sehingga permainan Megandu bisa dirasakan oleh anak-anak. Dan setiap tahun di Festival Keumo kita menjadikan topik ini permainan Megandu. Festival Keumo tahun 2017 kita topiknya mengangkat permainan Megandu, juga partisipatif. Ketika orang-orang yang datang, ketika anak-anak yang datang ingin bermain, kita latih mereka sehingga mereka merasakan bagaimana bermain yang sesungguhnya di sawah, dan bagaimana merasakan lumpur, bagaimana merasakan jerami, bagaimana merasakan suasana sawah yang sesungguhnya di alam persawahan. Itu sebetulnya banyak sekali untuk permainan Megandu ini manfaatnya bagi anak-anak. Yang pertama itu adalah alatnya. Megandu itu ada alatnya, satu ada tiang, tongkat itu dari kayu apapun ada di sekitarnya, itu diambil untuk ditancapkan. Terus ada talinya ini tali kupas ini nanti yang dipakai untuk memutar, menggait atau menjarit atau mencari yang lawan kita sehingga kita tergantikan. Terus yang ketiga adalah jerami ini untuk dibuatkan telur itu seperti telur burung yang kita itu dibuat bundar seperti bola, diikat sama tali, juga dibuat itu. Nah, jumlah telur ini seberapa pun banyak yang ikut main, segitulah telurnya. Artinya satu orang pemain menyetorkan satu telur dari jerami itu. Anak-anak, untuk menentukan anak-anak itu kumpul dia, terus menentukan orang yang si pencari pertama. Nah, si pencari pertama ini bisa dilakukan dengan shoot, bisa dilakukan dengan apa saja, ombiba atau apa istilahnya itu, sehingga menghasilkan satu orang anak sebagai pencari. Tetapi di desa kami itu biasanya dipakai lagu jamprit namanya. Jamprit itu satu orang yang memimpin, yang telapak tangan terbawah, yang lainnya ujung telunjuknya menghadap ke nancap sini, kena ke telapak tangan si pencari. Nah, siapa yang terjepit itulah yang anak yang mencari. Makanya di sini anak-anak saling adu kekuatan, adu kelihayan dalam kecepatan dalam menarik tangannya sehingga tidak bisa mencari atau tidak terpilih sebagai pencari. Itu. Nah, setelah mereka bermain, setelah ketemu si pencari satu orang anak ini, dia yang megang tali megang tali itu semua. Anak-anak yang lain menaruh telurnya di bawah tiang. Yang anaknya itu berlari, yang lain ini mencuri. Nah, kalau ada yang si pencuri ini kena tali, artinya tergantikan dia. Yang kena tali itu kemudian menjadi pencari. Terus yang si pencari tadi ikut bermain. Nah, terus kalau misalnya sampai semua tali itu habis, sampai semua telur itu habis dicuri oleh anak-anak, makanya si pencari itu langsung digandu. Digandu itu kan semua anak-anak yang bawa telur. Nah, yang karena telurnya habis, dia digandu gitu. Gandu itu seperti melempar atau istilahnya melempar dia, sehingga terkena. Kadang-kadang ada anak yang agak jahil, di telur jerami itu diisi lumpur. Nah, lumpur inilah ketika digandu, prok itu kelihatan semua kena lumpur badannya gitu. Semua kena lumpur badannya. Nah, sehingga disitulah ketawa. Artinya anak-anak itu berekspresi, senang, ketawa, muncul semua kesepakat mereka, kejujuran mereka, semua di situ diadu sebetulnya gitu.
Nggih, titiang selaku pengayah perjuru di Kiki ring desa adat oleh mali pisan matur suksemo majang ring adik-adik mahasiswa pamekasnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana taler banget titiang berharap dumuginya napi naik sana wenten ring oleh pamekasnya taler sana durung wenten pemekarannya sangat diatur titiang wau ini perarem pengelolaan sampah lan iki pemekasne permainan tradisional titiang iki ring oleh mangdane adik-adik mahasiswa presido mendaftarkan punapi jantuk mangda niki titiang ring desa Pekraman bisa melestarikan lan hak patennya pun bisa didaftarkan punapi jantuk mangda niki menjadi ciri khas ring desa titiang nenten katiru oleh desa lain pemekan nenten kakuhin napi malih ring duro negara niki mangdanya menjadi ciri khas ring desa adat titiang ring oleh niko harap titiang punah pijarantuk mangda niki bisa dijalankan niko harapan tiang selaku ketua sanggar Bintang Rare biar anak-anak kedepannya itu bisa melestarikan permainan ini dan hak ciptanya ini untuk permainan Meganu ini kemana mestinya harus diusulkan atau dicarikan hak cipta supaya jangan ditiru oleh orang lain, diambil alih oleh orang lain. Niko harapan tiang mungkin aparat yang terkait bisa mencermati tentang permainan ini dan langsung bisa memberikan hak cipta untuk permainan ini khusus untuk desa Ole atau dusun Ole. Nah, besar harapan tiang sarang mahasiswa saking unut niki yang jurusan hukum biar menjemati atau mengusulkan tentang hak cipta niki biar menjadi paten untuk khusus desa Ole Daupuri Margo Daupuri. Dan harapan tiang untuk ke depan mudah-mudahan dengan doa tiang bersama penghulu desa Riki ikut mendoakan supaya berhasil dengan baik. Kami sebetulnya yang sudah mulai tua dulu kami terus bermain pada anak-anak. Kami sih berharap permainan Meganu ini tetap lestari sampai kapan karena banyak sekali manfaatnya. Selain memperkenalkan kita sawah, tentang jerami, tentang semua kegiatan kita di sawah, semua tentang kegiatan alam persawahan semua itu, kita juga dapat berolahraga, bersosialisasi, dan kita dapat saling mengenal teman, sambil tahu teman, sambil artinya kita lebih dekat kepada teman. Kejujuran di situ juga ada. Nah, kami berharap permainan ini tetap ada, tetap lestari. Anak-anak misal dari Ole, bukan saja dari Ole, termasuk mahasiswa yang ikut mempublikasikan ini juga kami harapkan untuk bisa melestarikan, sehingga setelah mereka bermain di sini, setelah mereka tahu di sini, setelah mereka melakukan di sini, bisa memberikan kepada anak-anak yang lain, sehingga mereka tahu, sehingga mereka anak-anak yang tahu, yang lain itu tahu sawah, tahu bermain, sehingga permainan ini bisa lestari. Karena ini banyak sekali, hanya 2 jam mereka bermain 2 jam, berarti 2 jam itu anak-anak sudah meninggalkan gadget mereka, sudah meninggalkan HP mereka. Anak-anak yang sering bermain HP, anak-anak yang sering bermain gadget, ketika diajak bermain mereka akan lupa dengan gadget mereka. Kami juga berharap ini menjadi lestari, ingin menjadi event di Banjar kami, di Banjar Ole ini. Kami berharap seperti yang lain, seperti misalnya obat-obatan tiap tahun ada, tiap ini ada. Mungkin kami kalau bisa kami dengan teman-teman yang lain di Banjar Ole, kami ingin permainan ini kami gelar setiap panen. Misal setahun itu 3 kali panen, mungkin 1 kali kita panen, misal dalam sasih apa. Yang penting sasih bukan sasih hujan itu, bukan musim hujan. Itu kita bisa menggelar permainan ini sehingga tetap lestari. Itu. Makasih.